Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya saya harusnya sudah buat, maksudnya memang saya sudah buat materi pamungkas gitu ya. Hanya saja ketika saya lapor dan saya mengirimkan video-video ini ke Teteh Sektor, kemudian saya perdengarkan lagi video-videonya, kok ini video pamungkasnya kok nggak ada gitu. Saya cari-cari kayaknya kehapus gitu. Oleh karena itu saya terpaksa harus buat lagi video pamungkasnya, dan tentunya dengan kostum yang berbeda karena ini harinya lain ya. Hanya untuk tambahan saja dan hanya untuk pelengkap akhir dari video-video yang sudah kawan-kawan simak sebelumnya. Jadi kawan-kawan, mungkin ini karena sudah terjeda, kadang-kadang saya suka lupa kemarin tuh saya ngomong apa aja gitu ya. Terus sebagai video pamungkasnya itu saya menyimpulkan seperti apa gitu. Kadang-kadang saya suka lupa sendiri gitu kalau tidak di satu hari membuat video. Nah, mungkin ini saya mencoba untuk mengulang lagi apa yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya supaya lebih nyambung gitu ya. Bahwa kemarin kita sudah bahas bagaimana kita harus memaksimalkan ikhtiar langit kita harus memaksimalkan ikhtiar bumi kita. Untuk seorang pembisnis, maka yang harus dilakukan adalah terus mempromosikan jualannya, terus mengedukasi jualannya. Contoh ketika misalkan ada di antara kawan-kawan yang jualan herbal ya, madu misalkan atau misalkan habatus sauda, atau misalkan sabun yang herbal, kemudian pasta gigi yang herbal. Nah, itu edukasi kepada masyarakat. Apa pentingnya kita memakai produk kita? Apa pentingnya masyarakat memilih produk kita? Lalu bagaimana perbedaan produk kita dengan produk yang lain yang ada di pasaran? Itu harus kita edukasi dan harus kita promosikan setiap harinya. Terlepas nanti ada orang yang melihat atau tidak, terlepas ada orang yang bertanya atau tidak tentang produk kita, namun yang harus kita lakukan tetap berikhtiar. Ya, tetap saja ya, harus laporan dulu sama Allah. Sebelum melakukan aktivitas apapun ya harus laporan dulu, supaya Allah terus menemani kita, supaya Allah terus mendampingi kita, supaya Allah terus tunjukkan jalan kemudahannya untuk kita. Ya. Nah, lalu apa yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan semua berdasarkan pengalaman saya, di samping ikhtiar di samping ikhtiar buminya memang harus kita maksimalkan ya. Nanti kawan-kawan juga belajar dari pembisnis yang lain juga yang untuk meningkatkan kualitas jualan kita. Kan biasanya apalagi kalau di bisnis suka ada coach-coachnya ya, suka ada mentor-mentornya juga. Ikutin apa yang disarankan oleh mentor, karena tentunya mentor-mentor di bisnis itu yang memang mereka sudah membuktikan jalan kemudahannya, jalan sukarnya sudah mereka lakukan. Oh, kalau jalan sukarnya sudah mereka lakukan, berarti mereka menginformasikan, mengajarkan kepada yang lainnya agar member-membernya yang lain, agar anggotanya tidak melakukan hal yang sama, tidak melakukan kesalahan yang sama seperti mentornya lakukan. Jadi akhirnya ditunjukin tuh jalan kemudahannya, ditunjukin jalan yang baiknya, yang bagusnya, supaya lebih cepat tercapai segala cita-citanya. Nah, namun yang ingin saya share kepada kawan-kawan semua adalah di samping ikhtiar buminya harus maksimal, kemudian ikhtiar langitnya juga harus jauh lebih maksimal. Saya percaya banget hanya melakukan SWTD saja memang pasti ada percepatan yang luar biasa. Saya sampaikan kepada kawan-kawan semua ya, 1-3 tahun insya Allah kawan-kawan akan melaksanakan dan bisa menuai hasilnya. Karena memang ini perjalanan kehidupan saya seperti itu. 1-3 tahun, 3 tahun lah. Saya tuh 3 tahun mulai ada perubahan ya. Setelah 3 tahun dan seterusnya baru mulai berubah kehidupan saya. Makanya saya berani share kepada kawan-kawan semua tentang perjalanan kehidupan saya, karena memang apa adanya seperti itu gitu, yang bisa kawan-kawan ikutin. Namun ya, saya sampaikan kepada kawan-kawan, jangan sampai stuck di amalan SWTD saja.
Jangan sampai stuck di amalan sholawat, tahajud, waqiah, dan duha saja. Saya dulu ketika saya benar-benar membangun kebiasaan ini ya, itu sulitnya luar biasa, sulit sekali. Karena memang sesuatu hal yang belum terbiasa dilakukan, kemudian kita lakukan, ya pastinya sulit, apalagi sekaligus banyak. Tetapi saya ingat keinginan saya ingat cita-cita saya yang begitu banyak. Akhirnya kemudian saya harus melakukan dan memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah menolong saya, agar Allah senantiasa menolong keluarga kami. Dan apa yang saya lakukan ketika itu? Saya melakukan amalan-amalan yang lain. Salah satunya adalah sholat qobliyah ba'diyah. Sholat qobliyah ba'diyah itu harus wajib banget dilakukan. Akhirnya artinya saya itu memposisikan sholat qobliyah dan ba'diyah itu menjadi sholat wajib saya, sholat wajib kedua saya. Kalau misalkan dalam keterbatasan, memang kita lagi terbatas nih waktunya ya, kita bisa milih sholat muakkad. Karena sholat sunnah itu ada dua, sholat muakkad dan sholat ghair muakkad. Nanti kawan-kawan untuk masalah muakkad dan ghair muakkad bisa dipelajari di tempat lain ya. Nah, supaya ini memaksimalkan ketika kita dalam kondisi keterbatasan ya, keterbatasan waktu. Misalkan kita buru-buru, ya kalau misalkan saya sholat sunat dulu, saya nanti ketinggalan bis misalkan. Kalau saya sholat sunat dulu, saya nanti ketinggalan pesawat gitu. Nah, maka nanti kita bisa memilih mencari sholat sunnah yang memang muakkad saja gitu. Nah, itu harus dilakukan. Di samping juga ketika kita melakukan sholat tahajud ya, kita lengkapi juga dengan sholat-sholat yang lain. Bukan hanya sekedar tahajud yang kita lakukan, tetapi biasanya yang saya lakukan adalah sebelum saya melakukan sholat tahajud, saya melakukan sholat taubat. Kenapa sholat taubat ini penting? Karena memang kita tidak tahu dosa-dosa kita tuh di mana ya, apalagi dosa yang memang tidak disengaja gitu. Makanya pentingnya sholat taubat ini untuk bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Karena memang yang menjadi salah satu faktor yang menjadi penghambat dari doa-doa kita tidak terkabul, salah satu penghambat dari ikhtiar kita akhirnya sulit, mandeg, kemudian mentok, itu bisa jadi karena dosa-dosa kita. Oleh karena itu, sholat taubat ini menjadi penting banget setiap hari kita lakukan sebelum kita melakukan sholat tahajud. Biasanya yang saya lakukan seperti itu. Jadi sholat taubat dulu ya, kemudian sholat tahajud. Setelah sholat tahajud saya melakukan sholat hajat. Sholat hajat ini juga penting. Kenapa? Karena sholat hajat itu pun insya Allah akan menjadi jalan dan menjadi pembuka rezeki kita semakin banyak. Kemudian setelah itu kalau misalkan kawan-kawan memang belum melaksanakan sholat witir, ya silahkan melaksanakan sholat witir. Tapi kalau yang udah, ya nggak apa-apa. Kalau yang udah setelah sholat isya, nggak apa-apa. Dilakukan setelah sholat isya. Nah, ada lagi sholat yang lain, sholat yang namanya sholat istikharah. Sholat istikharah ini adalah sholat yang kita meminta kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah atas pilihan, sebuah pilihan. Boleh ini dilakukan berdasarkan kebutuhan, atau juga boleh setiap hari kita lakukan, atau juga enggak juga, misalkan pada saat kita memilih sesuatu aja gitu ya, akhirnya kita melakukan sholat hajat ini gitu. Enggak masalah. Tapi yang biasanya saya lakukan setiap melaksanakan sholat tahajud itu, yang saya lakukan adalah sholat taubat dulu, kemudian sholat hajat, kemudian sholat taubat, sholat tahajud, kemudian sholat hajat ya. Jadi alternatif tentatif lah kalau yang witir sama istikharah ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau witir ya sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita sudah lakukan ya sudah, berarti nggak perlu lagi sholat witir. Tapi kalau belum ya kita lakukan pada saat waktu sholat tahajud. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk sama-sama. Saya juga mengajak diri saya sendiri, saya juga mengajak kawan-kawan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukan apapun yang memang Allah sukai. Lakukan apapun yang memang Allah ridhoi. Dan kita terus memohon sama Allah, meminta sama Allah, berdoa sama Allah, ya Allah terimalah segala amal ibadah kami walaupun sedikit dan banyak kekurangan ini. Terimalah ya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kau hapuskan dosa-dosa kami. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kau mudahkan segala urusan kami. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kau kabulkan segala hajat-hajat dan cita-cita kami. Itu yang harus diminta terus sama Allah Subhanahu wa taala.
Jadi memantaskan diri, kemudian berikhtiar maksimal, dan kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua hasilnya. Dan itu yang harus dilakukan diulang. Saya sampaikan ini materi sebelumnya, harus diulang. Karena dengan pengulangan itulah kita akan terbiasa. Jadi kalau kita meninggalkan sesuatu hal yang biasa kita lakukan, kemudian kita tinggalkan, baik itu disengaja maupun tidak, maka ini akan menjadi sesuatu hal yang kayaknya kurang gitu dalam hidup kita. Yuk kawan-kawan, yuk pantaskan diri kita. Berkaca saja, gak usah sekarang banyak mengeluh. Oh, saya kok udah berdoa, saya kok udah masuk SWTD, saya kok sudah riado, tapi kok hidup saya begini-begini saja. Berkaca, jangan-jangan kita kurang ibadahnya, jangan-jangan kita juga tidak punya hubungan sosial yang baik terhadap orang lain, jangan-jangan kita ya jadi koreksi aja diri sendiri. Jangan lantas buru-buru menyalahkan Allah, jangan lantas suudzon sama Allah, karena Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita berprasangkanya baik terus sama Allah, kalau kita terus yakinnya sama Allah, pasti suatu saat nanti Allah mengabulkan doa saya, pasti suatu saat nanti Allah memudahkan urusan saya, pasti suatu saat nanti begini, nanti kita bangun nih husnuzon kita kepada Allah, maka insya Allah itulah yang akan terjadi. Tinggal nunggu, sabar, udah sabar aja, sabar yakin, insya Allah di waktu yang tepat Allah akan memberikan kehidupan yang terbaik untuk kita sesuai dengan harapan kita. Kawan-kawan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita dan memberikan terus kasih sayang kepada kita, membimbing kita terus dalam ketaatan kita kepada Allah, dan terus menunjukkan kita ke jalan kebaikan, ke jalan kebenaran. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai materi pamungkas dari video-video sebelumnya. Apa yang saya sampaikan ini tentunya banyak sekali kekurangan, banyak sekali kelemahannya, banyak sekali kesalahannya. Mohon dimaafkan seluas-luasnya, dan silakan teman-teman untuk bisa mencari sumber-sumber yang lain melengkapi apa yang mungkin saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan hanya intisarinya saja gitu ya. Kawan-kawan silakan mencari tambahan pelengkap dari apa yang saya sampaikan ini. Kebaikan atau kebenaran yang saya sampaikan ini tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan, dan pastinya banyak kesalahan, ini datangnya dari kebodohan saya sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.